Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahyin. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk penulis kitab yaitu Al-Imam An-Nawawi, dan juga untuk seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau, dan untuk kita semua, seluruh orang tua kita, seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi lahir dan batin kita, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya seseorang, yaitu seorang laki-laki, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berwasiatlah kepadaku atau berikan nasihat untukku. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan Rasulullah mengulanginya berkali-kali. Qala, Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang hadis ini, tentang kemarahan. Apakah marah di sini memang dilarang? Marah itu manusiawi. Marah itu manusiawi. Yang dilarang adalah kemarahan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah marah, pernah, tapi bukan terkait diri beliau. Ketika terkait dengan agama, terkait tentang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, maka Rasulullah marah. Tapi ketika terkait diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah? Tidak marah. Rasulullah sholat dilempar kotoran, apa marah? Tidak marah. Banyak orang yang menyakiti Rasulullah, apa Rasulullah marah? Tidak marah. Ketika minta bantuan ke Taif, kemudian di Taif Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diusir, dilempar dengan batu, apa Rasulullah marah? Rasulullah tidak marah. Ditawarkan oleh malaikat untuk melempar gunung Akhshabain kepada warga Taif, apakah Rasulullah marah? Rasulullah terima permintaan itu? Terima kasih. Tidak. Rasulullah tolak. Setelah Rasulullah tolak, apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Agar keturunan-keturunan dari warga Taif itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah marah. Maka marah ini amat sangat fatal sekali. Ketika seorang hakim memutuskan sebuah perkara, boleh tidak ketika marah? Tidak boleh. Seorang suami ketika memutuskan untuk menalak istrinya dalam keadaan marah, apakah jatuh? Tidak jatuh. Tapi menentukan marah itu bagaimana, itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya tersendiri. Ilmunya di psikologi. Jadi seorang suami ketika marah kepada istrinya, kemudian dia melafalkan talak, mengucapkan talak, itu jatuh atau tidak?
Kalau marah tidak jatuh, tapi menentukan benar marah atau marahnya dibuat-buat atau dia sadar. Nah, itu pembahasannya ada di psikologi. Caranya mudah, ringkasnya, apakah ketika dia melafalkan kalimat talak itu seperti dia meludah atau seperti bersin? Kalau seperti bersin itu artinya marah. Tapi kalau seperti meludah itu bisa ditarik nggak? Kita mau meludah, kemudian kita batalkan, bisa nggak? Ludahnya kita telan gitu kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau bersin tidak bisa. Maka marah itu, kalimat talak ketika terucap seperti bersin itu artinya marah. Biasanya orangnya nggak sadar dia lagi di mana. Dia tidak sadar siang hari atau malam hari. Yang dia ingat adalah orang yang dia marahi yang di depannya. Dia tidak ingat apa-apa. Maka itu seperti bersin. Maka ketika seperti itu bisa jadi nanti seorang hakim akan memutuskan talak yang diucapkan 3 kali bisa jadi jatuh 1, bisa jadi jatuh 2, bisa jadi tidak jatuh. Itu tergantung pertimbangan dari apa yang dilakukan oleh seorang suami tersebut. Maka ini marah itu bahaya sekali. Marah itu bahaya sekali. Beberapa waktu lalu di sini, di Kembangan, di dekat rumah, itu ada 2 sahabat, 2 teman residivis ya. 2 orang ini pinjam helm, dikembalikan. Ternyata pas dikembalikan helmnya itu hilang, dibelikan yang KW. Marahlah temannya. Setelah marah, hina-hinaan di medsos, sama-sama marah. Setelah itu janjian untuk tarung, duel. Satu pegang pisau, satu pegang celurit, kejar-kejaran jam 3 malam, bacok-bacokan. Akhirnya satu meninggal, hampir putus kepalanya. Setelah itu apa? Satu lagi lari ke rumah sakit karena sudah luka-luka. Ini marah. Apakah bisa seperti itu? Kita tidak boleh marah kecuali kemarahan itu dilandasi oleh syariat, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan di dalam kitab ini, beliau mengatakan an Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ihsan, sifat ihsan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata, jika kamu membunuh, qataltum di sini membunuh, fa ahsinu al-qitlata, maka bersifat ihsanlah kamu ketika membunuh. Kemudian dilanjutkan wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhata, dan ketika kamu menyembelih, kalian menyembelih, maka bersifat ihsanlah dalam penyembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah seseorang dari kalian atau setiap dari kalian menajamkan mata pisaunya. Ya, jadi kalau mau menyembelih, pisaunya harus ditajamkan. Wal yurih dzabihatahu, dan menjadikan tenang di sini hewan yang akan disembelih. Jadi jangan dibuat takut, tapi dibuat tenang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sifat ihsan kepada segala sesuatu. Di awal kita membahas tentang ihsan itu apa? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan ini kebaikan. Ihsan ini kebaikan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu
engkau menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Maka di sini Rasulullah menyampaikan, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan sifat ihsan. Berihsanlah ketika membunuh itu. Kira-kira pembunuhan di sini pembunuhan apa? Pembunuhan yang sesuai syariat atau yang tidak sesuai syariat? Sudah pasti sesuai syariat. Artinya ketika melakukan eksekusi hukuman mati yang sudah divonis oleh hakim, oh ini dihukum mati di masa Rasulullah dulu, sahabat-sahabat, maka itu dibuat ihsan. Ihsan itu apa? Ketika dibunuh ya dibunuh dengan apa? Dengan cara yang semanusiawi mungkin, yang sebaik mungkin, bukan kemudian disiksa. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat antara kalangan para sahabat sendiri, bahwa ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kisos. Kisos itu ketika tangan dipotong, dia mencederai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Memotong telinga, maka telinganya dipotong. Memotong tangan, maka tangannya dipotong. Ketika dia membunuh dengan membakar, maka dia juga dibakar. Maka ada cerita dulu di masa sepeninggal Rasulullah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada orang kafir yang datang, dia sakit perut, perutnya sakit, kembung, perutnya kembung. Setelah itu dia lari terbirit-birit, kemudian minta bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menolong dua orang ini. Ketika ditolong ini, Rasulullah mengatakan, ambilkan dia, diminta untuk minum air kencing onta. Nah, ini ada di Sahih Bukhari. Ini kan banyak kan orang haji, orang umrah minum air kencing onta. Dari mana? Dari gembalaan yang dipegang oleh waktu itu Baitul Mal. Baitul Mal itu ya badan wakaf lah, seperti itu, badan wakaf yang mengumpulkan zakat dan seluruhnya, sedekah-sedekah di masa itu gitu. Akhirnya diambilkan ke sana. Setelah itu, setelah minum air kencing onta itu, kemudian hilang sakitnya, sakit perutnya yang kembung itu hilang, sakit yang ada di perutnya hilang. Setelah hilang, dia bukannya berterima kasih, malah penggembala yang ngangon, yang menjaga, memelihara binatang ternak milik umat Islam itu dia bunuh. Bunuhnya bahkan ada cerita yang mengatakan dicongkel matanya, itu disiksa lah gitu. Kalau bahasa kita sekarang psikopat lah dia. Sampai kemudian dicari buronan, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum orang tersebut sebagaimana apa yang dia lakukan kepada penggembala tersebut. Nah, ini tentang air kencing onta, nanti kita bahas di akhir. Kemudian ada hadis lain yang Rasulullah mengatakan tidak boleh membunuh seperti itu, menghukum seperti itu, melakukan kisos seperti itu. Sehingga kemudian yang terakhir ini menghapus hukum yang pertama. Ini pendapat beberapa sahabat. Akan tetapi Sayyidina Ali berpendapat tidak seperti itu. Hukum yang pertama tetap, hukum yang kedua juga tetap. Sehingga kemudian ketika terjadi fitnah di masa Sayyidina Ali, ada orang yang membunuh dengan membakar, maka dibakar juga oleh Sayyidina Ali. Dibakar juga oleh Sayyidina Ali. Maka ini tentang bagaimana perbedaan pendapat antara para ulama terkait hal itu. Jadi hal itu sudah terjadi di masa Rasulullah, contoh-contohnya sudah banyak. Maka di sini para ulama sebagian termasuk Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dan beberapa ulama-ulama dari kalangan para sahabat itu mengatakan ya sudah, kalau sudah membunuh hukumannya dibunuh dengan apa? Dengan dipenggal. Dipenggal dengan apa? Dengan pisau pedang yang tajam sekali sehingga tidak merasakan sakit gitu. Tidak merasakan sakit. Jadi ini bentuk dari pelaksanaan dari hadis ini. Artinya di sini pembunuhan bukan berarti kalau mau bunuh orang bunuhnya yang baik gitu kan.
Bukan. Tapi pembunuhan di sini ketika sudah sesuai dengan syariat Islam dan itu hukum Islam. Itu sesuai dengan syariat Islam dan hukum Islam. Siapa eksekutornya? Eksekutornya ya kehakiman. Eksekutornya ya polisi, bukan kita sendiri. Di masa Rasulullah juga ada eksekutornya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Maka balas dendam itu tidak boleh. Harus sesuai dengan hukum. Hukum apa? Hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku. Maka di sini sifat ihsan itu harus ada di mana-mana. Bahkan Rasulullah mengatakan di sini, jika kamu menyembelih, maka bersifat ihsanlah. Ketika kamu menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta, menyembelih ayam. Itu pisaunya harus tajam dan makhluk itu harus setenang mungkin. Setenang mungkin. Dan kita harus bersifat ihsan kepada makhluk itu. Ini kepada makhluk, bagaimana kepada manusia? Ini kepada makhluk, bagaimana kepada manusia? Maka hendaklah kita memiliki sifat ihsan. Memiliki sifat ihsan dalam segala perbuatan kita, karena ihsan itu termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ihsan itu adalah puncak ya, kesempurnaan dari keimanan. Jadi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nih, mungkin ada yang mau berangkat haji tahun ini. Berangkat haji kemana? Ke Baitullah. Nanti sampai sana sudah ketemu dengan Allah atau belum yang undang? Maka nanti bapak-bapak yang haji ditanyakan, ketika haji itu sudah bertemu dengan Allah atau belum? Bertemu dengan Allah itu artinya ihsan tadi. Menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka ketika kita sholat, kita menghamba kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Bukan melihat diri kita sendiri. Ketika kita hendak menyembelih, ketika hendak berinteraksi, ketika hendak melakukan transaksi, ketika hendak melakukan apapun di kehidupan ini, bersifatlah ihsan. Yaitu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah lah melihat kita. Maka di sini ihsan yang dimaksud di sini adalah memberikan ketenangan, bersifat baik kepada makhluk-makhluk tersebut yang akan kita sembelih, dan kemudian sembelihan tersebut kemudian untuk siapa? Untuk kita. Ini adalah ihsan yang dimaksud dalam hadis ini. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya atau mata pedangnya yang digunakan untuk menyembelih binatang tersebut. Menyembelih binatang tersebut. Maka jangan sampai nanti ketika Idul Adha itu kan menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Itu ada tekniknya. Jangan sampai menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Kemudian sapinya atau kambingnya sudah ditidurkan di atas tanah, kemudian disembelih begini nggak tajam ternyata terus dipaksakan, itu menyiksa. Itu bukan ihsan. Itu bukan ihsan. Dan itu ada tata caranya. Dan tata caranya dipelajari di dalam ilmu fikih. Rasulullah hanya menjelaskan seperti ini. Pertajam pisaunya, dijelaskan oleh para ulama. Boleh tidak menyembelih binatang itu harus sekali atau boleh 2 kali? Sekali atau 2 kali? Atau sampai 3 kali? Atau sampai 4 kali diulang-ulang begini? Jangan-jangan binatang yang kita sembelih itu bukan jadi binatang yang halal, justru jadi bangkai. Karena kesalahan kita menyembelih. Sudah salah menyembelihnya, menyiksa binatangnya. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yurih dzabihatahu. Yurih di sini roha. Roha itu tenang. Jadi hendaklah kalian menjadikan binatang yang kalian sembelih itu
setenang mungkin. Setenang mungkin, jangan sampai dia ketakutan, jangan sampai dia melihat binatang lain yang sedang disembelih. Itu kan mereka punya perasaan juga. Mereka melihat akan apa yang terjadi. Maka ini bentuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan dalam ajaran agama ini. Ada di agama lain yang mengajarkan tentang bersifat rahmat kepada binatang yang mau disembelih? Tidak ada. Ini cuma di agama kita. Artinya Islam itu sudah sempurna sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sekarang untuk tenggelam. Tenggelam di mana? Di lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menunjukkan kerahmatannya dalam ajaran Islam yang mengatur untuk memperhatikan ketenangan, bersifat baik, bersifat rahmat kepada binatang yang binatang itu akan kita sembelih. Ada yang lebih rahmat dari itu? Tidak ada. Maka ini bentuk penghayatan. Allah ingin mengajak kita untuk menghayati bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Sifat rahmat itu diturunkan di dalam ajaran Islam agar apa? Agar umat Islam ini memahami bahwa ajaran Islam itu rahmat lil alamin. Rahmat bagi semesta alam, termasuk kepada binatang-binatang yang akan kalian konsumsi, yang akan kalian makan, yang sebelumnya kalian sembelih. Ini sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tenggelam ini bentuk penghayatan. Penghayatan kepada salah satu dari sifat-sifat Allah yang 99. Maka kita harus sering-sering membaca Asmaul Husna, kemudian sesekali membaca penjelasannya, sesekali mendengarkan penjelasannya. Karena apa? Karena dari sifat-sifat Allah yang 99 itu pasti akan sangat bermanfaat sekali dalam kita menghadapi kehidupan atau garis takdir yang ditetapkan Allah kepada kita. Garis takdir yang ditetapkan Allah kepada kita. Karena sifat-sifat tersebut itulah yang sebenarnya Allah ingin tampakkan dalam dunia ini. Sehingga kemudian kita dalam menghadapi kehidupan dapat menghayati tentang makna rahmat, makna kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, makna yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Termasuk dalam hadis ini adalah sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Bagaimana seorang hamba? Contoh ini ya. Para ulama menjelaskan tentang di surat Yusuf, falamma sami'at bimakrihinna, ketika Imro'atul Aziz ini istri dari Raja Mesir ya, istri Raja Mesir yang dia jatuh cinta kepada Nabi Yusuf ya, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Ketika wanita-wanita ketika itu mengatakan kepada apa? Membicarakan istri dari raja tersebut. Kok bisa istri raja kok jatuh cinta berbuat seperti itu kepada seorang laki-laki? Akhirnya istri Raja Mesir ini mengundang wanita-wanita tersebut dalam sebuah undangan, menyediakan tempat duduk bagi mereka dan juga memberikan masing-masing kepada mereka itu pisau yang tajam. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ukhruj ilaihin, keluarlah kamu Yusuf ke hadapan mereka. Akhirnya Nabi Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu
akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Jadi ketika Nabi Yusuf keluar, wanita-wanita tersebut mengagungkan Nabi Yusuf, takjub dengan Nabi Yusuf. Ini takjub kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang indah, yang ganteng. Jadi wanita-wanita tadi takjub kepada keindahan, ya. Takjub kepada keindahan. Keindahan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang menciptakan? Itu pertanyaannya. Setelah itu takjub, karena takjub kepada Nabi Yusuf, mereka mengatakan wa qatta'na aydiyahunna. Sudah enggak terasa lagi mereka memotong tangan mereka. Pisau dipegang kemudian memotong karena takjub kepada keindahan Nabi Yusuf, motong aja enggak terasa. Dan mereka mengatakan hasya lillah, Allah itu maha sempurna. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia, kata. Jadi Nabi Yusuf yang begitu gantengnya, begitu tampannya, membuat mereka takjub, memotong tangannya tanpa terasa. Maka sekarang para ulama menjelaskan ayat ini disambungkan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit sekali, karena ruhnya ditarik, dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut. Bagaimana sakitnya? Sakit sekali. Maka bagaimana cara biar sakaratul maut itu tidak sakit? Seperti yang dilakukan wanita tadi. Para ulama menafsirkannya seperti itu. Bayangkan ketika seseorang yang dia bergelimang, dia masuk kepada lautan nikmat dunia dan lupa dengan pemberi nikmatnya. Maka yang nampak adalah dia akan meninggalkan dunianya yang nikmat itu. Sakit atau tidak sakit? Sakit sekali. Karena dia akan meninggalkan kenikmatan itu. Kalau ahli maksiat, dia pengen sakaratul mautnya enak. Tidak bisa. Pasti sakit. Yang tidak sakit bagaimana? Yang tidak sakit yang sudah bersifat ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Sakaratul maut, Allah menampakkan keagungannya. Keagungan apa? Keindahan akhirat, keindahan sorga, apalagi keindahan para nabi itu. Atau ketika dia sebelum sakaratul maut, dia sudah bertemu dengan Rasulullah, ada yang lebih nikmat dari itu. Kira-kira dia akan mikir nggak, oh malaikatnya sudah datang cabut gitu? Nggak mikir, karena sudah melihat keindahannya Rasulullah, keindahan sorga, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wanita tadi, motong tangannya nggak terasa karena melihat indahnya Nabi Yusuf. Lah ini yang menciptakan Nabi Yusuf. Maka kita harus menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian ketika tertimpa musibah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita maknai itu sebagai sifat qaharnya Allah. Allah itu maha perkasa. Qahar itu bisa memaksa. Allah sedang memaksa saya, kan enak. Kita dipaksa Allah untuk menerima sesuatu yang gak enak. Karena Allah yang memaksa, jadinya enak. Akhirnya syukur. Coba Nabi Muhammad dilempar batu, dibeginikan. Ketika perang bagaimana? Gigi taringnya Rasulullah patah, pelipis Rasulullah luka. Kok bisa Rasulullah nerima? Diperintahkan oleh Allah untuk minta bantuan ke Taif itu tadi. Setelah berangkat di sana ditolak. Ini Allah PHP apa? Masa seperti itu Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad itu memaknai sifat-sifatnya Allah yang sedang ditampakkan dalam garis hidup Nabi Muhammad yang akan menjadi suri tauladan sampai akhir zaman. Sehingga tenggelam
Tenggelam dalam apa? Dalam sifat tadi, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, dia mantan preman dulu sekitar 600-700 tahun yang lalu. Mantan preman, perampok, setelah itu jadi ulama, haji. Ketika haji, wukuf di Arafah. Ketika wukuf gak pernah berdoa. Dia hanya tertunduk saja dan nangis. Tertunduk, nangis. Gak pernah ngangkat tangan minta kepada Allah. Padahal kalau di Arafah kan doanya mustajab. Kenapa kok tidak minta? Minta apa kek? Minta apa gitu? Tidak. Akhirnya seorang nanya, kenapa kok seperti itu? Kamu tidak berdoa seperti Rasulullah berdoa begini. Dia katakan, masa laluku kelam. Aku hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha adil. Kalau Allah bersifat adil kepadaku, maka aku akan dihisab atas seluruh masa laluku yang kelam tersebut. Akhirnya dia merasa tidak pantas, sehingga dia tertunduk meratapi kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Apa orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia nggak ngangkat tangan, ya Allah ampunilah aku gitu. Karena hamba ini sedang tenggelam di lautan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak difahami oleh orang lain yang berada di situ. Allah itu maha adil, Allah akan menghisapku. Allah maha adil, Allah akan menghisapku. Sehingga dia tunduk, malu, kemudian merasa tidak pantas, menangis. Ini dalam bahasa Arab namanya hal. Hal itu kondisi batin. Maka jangan pernah menilai orang sesuai dengan kondisi kita. Sesuai dengan kondisi kita. Karena kondisi batin kita masing-masing itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada juga seorang ulama puasa sunnah, melihat kakek-kakek nuang air, bagikan air minum. Ketika dibagikan, setiap kali nuang dia berdoa, semoga yang minum air yang saya tuangkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti itu. Ulama tadi mendengar doanya, dan Allah membukakan kepada ulama tersebut bahwa doa kakek yang tua ini itu mustajab. Dan ketika itu dia langsung ambil air minumnya, didoakan oleh kakek itu, kemudian dia batalkan puasa sunnahnya. Muridnya mengatakan, wahai guru, kenapa engkau membatalkan puasa? Hanya sekedar untuk ngambil air minum ini. Nah, ini kan muridnya menilai gurunya sesuai dengan kondisi batin murid, bukan kondisi batin gurunya. Seolah-olah dia meninggalkan puasa demi segelas air minum. Padahal yang dia harapkan adalah mendapatkan doa tersebut. Dan puasa yang dia batalkan adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib, iya, tidak boleh. Puasa Ramadan gitu kan, dia batalkan, ya nggak boleh, harus ditegur. Tapi ini puasa sunnah, artinya tidak apa-apa. Ini namanya kondisi batin. Kondisi batin seorang hamba yang sedang tenggelam di dalam sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengabulkan doa dari orang yang tulus tadi. Orang yang tulus tadi, orang yang soleh tadi. Ada juga para ulama, seorang ulama yang memiliki lapak di sebuah pasar, kemudian ketika sholat zuhur, ulama ini dia sholat di masjid, ternyata terjadi kebakaran. Semua lapak, semua warung yang ada di pasar tersebut terbakar, kecuali warung dia, kecuali toko dia. Akhirnya ada orang yang berlari-lari melihat ulama tersebut sedang sholat di masjid. Dikatakan, hei, itu loh kebakaran di pasar, tapi alhamdulillah cuma warungmu saja yang tidak terbakar. Kemudian ketika mendengar berita itu, ulama tadi mengatakan apa?
alhamdulillah. Selang beberapa waktu, beberapa hari atau mungkin bulan, ulama tersebut selalu beristighfar. Istighfar. Ditanya, kenapa kok kamu istighfar? Saya beristighfar karena saya mengucapkan alhamdulillah ketika kebakaran yang lalu. Ini kan kalau kita mendengarnya, kok bisa mengucapkan alhamdulillah butuh diistighfari. Dia merasa apa? Merasa alhamdulillah yang dia ucapkan telah menyakiti hati-hati hamba pemilik toko lain yang terbakar. Dia merasa selamat sendiri, sehingga alhamdulillah yang dia ucapkan sebelum itu butuh dia istighfari karena telah menyakiti hamba Allah yang lainnya. Apa salah? Tidak salah. Kalau kita tarik hal-hal seperti ini kepada kehidupan kita, berapa banyak sholat yang telah kita laksanakan itu yang butuh kita istighfari. Karena ketika kita sholat, kita menilai sholat kita lah yang paling benar, sholat orang lain salah. Ketika kita bersedekah, kita merasa sedekah kita lah yang paling ikhlas, sedekah orang lain itu cari muka. Ketika kita sedang berkhidmah, beramal, berbuat, berorganisasi, kita merasa kitalah yang paling benar, teman-teman kita yang lain itu salah. Artinya seluruh amal perbuatan kita ternyata butuh banyak yang diistighfari. Ini namanya kondisi batin untuk memahami bagaimana sifat-sifat Allah itu Allah ingin tampakkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian masing-masing dari kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat mana yang Allah tampakkan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmunya bagi kita, membukakan pintu ma'rifahnya bagi kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan keindahan-keindahannya dari sifat-sifatnya kepada kita di dunia ini sebelum di akhirat, dan terkhusus nanti kelak ketika sakaratul maut telah mendatangi kita, sehingga rasa sakit dari sakaratul maut itu tidak terasa karena keindahan-keindahan tersebut. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika mungkin ada yang ingin ditanyakan.